Siang semuanya. Siang, Bu. Kelihatannya pada masih semangat ya. Gimana kabar semuanya pada hari ini? Baik. Sebelum Ibu absen, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri sendiri terlebih dahulu ya. Di sini udah ada yang tahu Ibu belum? Belum. Baik. Jadi perkenalkan nama Ibu Nita Desriana. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Nita. Ibu merupakan lulusan pendidikan konseling di Universitas Indramayu PGRI. Di sini udah ada pernah dengar nggak atau tahu itu tentang universitas tersebut? Belum, Bu. Di mana, Bu? Di Condet. Buat yang belum tahu, apa banget ya. Ibu doain semoga kalian bisa mengunjungi ke sana dan bisa menjadi salah satu mahasiswi atau mahasiswa di Universitas tersebut juga. Amin. Oh iya, Ibu akan mengaksen ya bagi yang namanya Ibu sebut, boleh angkat tangannya. Ausi Dwi, Hadir. Fitri Nusmul, Tika Fadila, Muhammad Taufan, Dia Pemala, Ada, Bu. Putut Ilham, Hadir, Bu. Syarif Pemudana, Kemudian Busyami, Fatihah, Itu setelah, Bu. Macet ya, Bu. Yulianti 21, Itu ada, ye. Novanandi, Dimas Wani, Sakit. Sakit perut, Bu. Katanya kemarin, Bu. Yulian 22, Hendri, Fadli Analis, Zikra Nabila, Kamisa Fadila, Falizal Sifa, Kalimatus Syadia, Najwa Saparina, Anesti Puspanito, Dianita Utami, Tiara Amelia Putri, Azza Aditya, Pascalina Rahanal, Tina, apa menurut mereka? Sindarita Rani, Putri Yuliana Sari, Putri Maria Moa, Farah Audina Hasan, Amelia Rahmawati, Yuda Samara, Ibu. Hanifah Purnadia, Rasmana Bawi, sama Syakirani, Suara kencangnya apa? Elisa Georgina, Dina Atika Zahra, Anissa Fauzia, Ibu. Nanda Putri, Lila Fajar, Foto Danisa. Neneng, Lucia Haji, Dira Nudia, Jessica Zahra, Nisa Rizky Utami, Katarina Krista, jadi banyak pengen hadir ya hari ini ya. Baik, untuk semuanya yang hadir, sebelum kita memasuki kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, boleh tolong pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Bapak atas doanya. Baik, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling informasi yang dimana saya akan menggunakan salah satu layanan
atau pemahaman yang relevan kepada kalian agar kalian dapat mengatasi masalah yang kalian hadapi serta membantu kalian mengembangkan keterampilan kalian untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Mengenai penjelasan singkat saya tentang layanan informasi, di sini saya akan membawakan tema mengenai pornografi. Artinya kalian udah nggak asing lagi dong dengarnya? Iya. Kapan sering Bu? Saya diajakin nonton pasti Bu. Dari kata pornografi nih, kira-kira yang melintas pikiran kalian tuh pornografi itu kayak apa sih? Iya benar ya, pasti pornografi itu adalah hal-hal yang jorok ya. Sebelum saya nih masuk ke pembahasan di sini, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu ya teman-teman, agar kalian mampu memahami apa sih pornografi itu. Jadi pornografi itu adalah pornografi itu sendiri adalah konten yang menggambarkan aktivitas seksual dengan tujuan merangsang secara seksual penontonnya. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, akses terhadap konten pornografi ini menjadi semakin mudah dan luas, yang menimbulkan dampak signifikan pada individu dan masyarakat. Di Indonesia, pornografi ini menjadi masalah yang serius yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Namun, penyebarannya dan konsumsi konten pornografi ini masih menjadi tantangan besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pornografi, lemahnya penegakan hukum, serta tingginya permintaan pasar. Ini juga menunjukkan bahwa konsumsi pornografi ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan hubungan interpersonal. Pornografi seringkali menggambarkan aktivitas seksual yang tidak realistis dan eksploitatif, yang dapat mempengaruhi persepsi dan sikap individu terhadap seksualitas. Selain itu, pornografi juga dikaitkan dengan peningkatan perilaku agresif dan kekerasan seksual. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak dan remaja yang merupakan kelompok rentan. Akses yang tidak terbatas dan kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak dan remaja mudah terpapar konten pornografi. Dampak jangka panjangnya ini berupa distorsi pemahaman tentang seksualitas, perkembangan perilaku seksual yang tidak sehat, dan penurunan prestasi akademik. Jadi maka dari itu di sini saya ingin membawa pembahasan mengenai tentang pornografi, termasuk faktor-faktor penyebab, dampak, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Nah, seperti yang sudah saya gambarkan tadi di awal, yaitu pornografi itu adalah gambaran aktivitas seksual dengan tujuan merangsang secara seksual penontonnya. Di sini saya akan memberikan pengertian pornografi yang lebih komprehensif menurut KBBI dan undang-undang. Seperti yang bisa kalian lihat nih, menurut KBBI itu pengertian pornografi itu adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Sementara itu, menurut UUD Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mendefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, ucapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi yang dipertunjukkan di muka umum yang memuat kecanduan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi pornografi ini tidak hanya terbatas pada gambar atau video aja, tetapi juga dapat mencakup tulisan dan bentuk ekspresi lain yang bertujuan merangsang secara seksual. Nah, jadi konten pornografi ini pastinya sering banget nih kita jumpai pada film Hollywood, drakor, majalah, komik, novel, bahkan sampai lagu loh, teman-teman. Nah, selanjutnya, pornografi itu adalah gambaran aktivitas seksual dengan tujuan merangsang secara seksual penontonnya. Di sini saya akan memberikan pengertian pornografi yang lebih komprehensif menurut KBBI dan undang-undang. Pornografi itu adalah gambaran aktivitas seksual dengan tujuan merangsang secara seksual penontonnya.
Selanjutnya, Ibu ingin memaparkan dampak dari pornografi tersebut. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai dampak, kira-kira nih di sini udah ada yang tahu belum dampak seperti apa sih yang akan kita dapatkan jika kita terkena paparan pornografi? Iya, pulang. Ya. Jadi dampak pornografi itu sendiri memiliki peran Kurang denger nih, stopan nih. pada masyarakat ya teman-teman. Seperti dampak kesehatan Iya, mental, belum. hubungan personal, ada nilai sosial, anak-anak dan remaja serta produktivitas dan kinerja. Ini yang pertama nih, pornografi itu tuh berdampak pada kesehatan mental. Peneliti menunjukkan bahwa pornografi ini dapat menyebabkan kecanduan yang mirip dengan kecanduan substansi seperti narkoba. Individu yang kecanduan pornografi mungkin mengalami kesulitan untuk mengontrol dorongan mereka untuk mengonsumsi konten tersebut yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, konsumsi pornografi juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, konsumsi pornografi juga dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan perasaan bela diri. Hal ini karena pornografi seringkali menggambarkan standar fisik dan seksual yang tidak realistis yang dapat menyebabkan individu merasa nggak puas sama diri mereka sendiri dan hubungan mereka. Terus yang kedua ini, pornografi itu berdampak pada hubungan interpersonal. Peneliti menunjukkan bahwa konsumsi pornografi dapat menurunkan kepuasan dalam hubungan, meningkatkan ketidakpercayaan, dan menyebabkan konflik. Individu yang sering mengonsumsi pornografi mungkin mengembangkan ekspektasi yang tidak realistis tentang seks dan tubuh pasangan mereka, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan dalam hubungan. Selain itu, penggunaan pornografi yang berlebihan juga dapat mengurangi keintiman emosional antara pasangan karena individu yang terkandung pornografi ini mungkin lebih fokus pada fantasi seksual mereka daripada hubungan nyata mereka. Terus yang ketiga itu, pornografi berdampak pada norma dan nilai sosial. Dikarenakan pornografi ini seringkali menggambarkan perilaku seksual yang menyimpang, kekerasan seksual, dan eksploitasi yang dapat merusak norma-norma sosial tentang seksualitas yang sehat dan konsensual. Selain itu, pornografi juga dapat memperkuat stereotip gender yang merugikan, di mana perempuan ini seringkali digambarkan sebagai objek seksual semata. Terus yang keempat, itu pornografi berdampak pada anak-anak dan remaja. Putri. Paparan pornografi pada usia muda dan dapat merusak perkembangan psikologis dan emosional mereka. Anak-anak yang terpapar pornografi mungkin mengembangkan pemahaman yang distorsif tentang seksualitas dan hubungan interpersonal yang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap mereka di masa depan. Selain itu, anak-anak yang terpapar pornografi juga beresiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku atau korban pelecehan seksual. Terus yang kelima itu, pornografi berdampak pada produktivitas dan kinerja. Individu yang menghabiskan banyak waktu buat mengonsumsi pornografi mungkin akan mengalami penurunan produktivitas di tempat kerja atau sekolah. Kecanduan pornografi juga dapat mengganggu konsentrasi dan fokus yang pada akhirnya itu dapat mengurangi kinerja akademis atau profesional. Nah, setelah kita mengetahui dampak apa yang akan kita dapat jika kita terkena paparan pornografi, berikut ini adalah faktor penyebab kenapa sih pornografi tersebut bisa menyebar secara pesat. Yang pertama itu pastinya karena kemajuan teknologi, terutama internet yang membuat akses terhadap konten pornografi menjadi sangat mudah dan cepat. Yang kedua itu kurangnya pendidikan seksual. Tanpa pemahaman yang benar tentang seksualitas, individu terutama remaja mungkin mencari informasi dari sumber yang tidak tepat kayak pornografi. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang seksualitas dan perilaku seksual yang tidak sehat. Terus yang ketiga itu permintaan pasar yang tinggi. Pornografi merupakan industri yang menguntungkan dengan permintaan yang terus meningkat. Keuntungan finansial yang besar
mendorong produsen konten terus memproduksi dan menyebarkan materi pornografi. Terus yang keempat itu kurangnya pengawasan dan kontrol dari pihak keluarga, sekolah, pemerintah, terutama dari orang tua. Satu link gocap. Terus yang kelima itu ada faktor sosial dan budaya. Budaya yang menormalkan eksploitasi seksual dapat mendorong individu untuk mengonsumsi dan menyebarkan pornografi. Karena itu ketidaksetaraan gender. Pornografi itu sering banget kan menggambari kalau perempuan itu sebagai objek seksual, yang mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Eksploitasi seksual perempuan dalam industri pornografi juga berkontribusi pada penyebaran konten yang merugikan. Ya, Bu. Yang itu kurangnya kesadaran akan dampak negatif. Kurangnya kesadaran tentang dampak negatif pornografi terhadap kesehatan mental, hubungan interpersonal dan masyarakat secara keseluruhan juga menjadi faktor yang mendorong penyebarannya. Dan yang terakhir adalah ada upaya pencegahan dan penanganan pornografi. Untuk mengatasi penyebaran dan negatif pornografi memerlukan pendekatan yang komprehensif. Bentar ya, dulu ya. Bu, izin ke toilet sebentar ya, Bu. Salim dulu, salim. Ini yang terakhir ini ada upaya pencegahan dan penanganan pornografi. Untuk mengatasi penyebaran dan dampak negatif tentang pornografi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, hingga masyarakat luas. Beberapa langkah penting yang dapat diambil itu yang pertama tuh lembaga pendidikan memberikan pendidikan seksual yang komprehensif. Melalui pendidikan seksual, anak-anak dan remaja dapat memperoleh pemahaman yang benar tentang seksualitas, hubungan sehat, dan dampak negatif pornografi. Kurikulum pendidikan seksual harus mencakup topik-topik seperti perkembangan seksual, konsensus, kesehatan reproduksi, serta etika dan tanggung jawab dalam hubungan. Yang kedua itu orang tua harus melakukan pengawasan dan pengendalian akses internet dengan menggunakan perangkat lunak nih pengendali orang tua. Untuk tua perlu melakukan pengawasan dan pengendalian akses internet dengan menggunakan perangkat lunak pengendali orang tua atau parental control untuk membatasi akses ke situs-situs pornografi. Selain itu penting juga buat mereka memberikan edukasi kepada anak-anak tentang penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu pemerintah harus menegakkan hukum yang kuat. Pemerintah harus mengimplementasikan dan menegakkan regulasi yang ketat terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi, terutama yang melibatkan anak-anak. Terus yang keempat, masyarakat perlu mengadakan kampanye kesadaran publik. Kampanye dalam memberikan pembahasan mengenai pornografi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pornografi dan pentingnya pencegahan. Kampanye ini bisa dilakukan melalui berbagai macam media, termasuk televisi, radio, media sosial, dan kegiatan komunitas. Salim dulu dong. Salim. Biar ada bukti kalau bilang ke Nisa. Diberikannya dukungan dan kapabilitas pada seseorang yang terkena paparan pornografi. Jadi kalau misalnya teman kalian nih yang punya kecanduan pornografi itu jangan dijauhin ya teman-teman. Oh gitu. Oh join. Kapan dijauhin, Bu? Saya jauhin, Bu. Takut ke bawah, Bu. Kita juga harus bisa membahasakan diri jangan. Jadi
Oh, tipis-tipis nggak apa-apa ya, Bu? Nggak bawa kali. Pokoknya harus dirangkul ya. Oh ya. Bu putus bu. Bagi individu ini yang telah terpapar atau terkandung pornografi perlu disediakan layanan bimbingan dan rehabilitasi yang memadai. Ini termasuk proses psikologis, terapi, dan program pendidikan yang membantu mereka mengatasi dampak negatif dari kecanduan pornografi. Jadi karena materi ibu sudah selesai dibahas, kira-kira di sini ada yang masih kurang paham atau belum ngerti ya? Boleh silakan angkat tangannya untuk bertanya. Bu, saya mau nanya bu. Nah, tadi kan ibu membahas persoalan tadi ibu membahas persoalan pornografi bu. Jadi mana tadi mengenai dampak itu sendiri yang dibahas di PPT tersebut dan ibu yang menjelaskan bahwasanya hanya dampak negatif apa gitu yang dibahas gitu. Tapi masa nggak ada nilai positif yang terjadi? Ada sudut pandang positif nggak bu? Kalau dari sudut pandang itu, karena kan mungkin ada beberapa orang yang memang tadi kan ada juga yang mengatakan bahwasanya pornografi itu dapat merusak mental kan. Tapi kan mungkin ketika ada orang yang sedang jenuh gitu, cara pelariannya adalah pornografi. Bilang aja lupan. Iya. Kan. Terus juga tadi kan membahas persoalan kesetaraan gender. Kan. Itu. Intinya aja, Pan. Intinya aja, Pan. Bahas kesetaraan gender itu. Kan. Lalu yang menuntut adalah kaum perempuan yang merasa tertindas gitu. Kan. Namun jika di kesinambungan dengan realita yang ada gitu, bahwasanya yang oknum-oknum open BO juga kebanyakan daripada kaum wanita gitu loh. Yang oknum-oknum yang memancing juga rata-rata juga dari kaum wanita gitu kan. Ya tapi kenapa di satu sisi yang selalu disalahkan adalah kaum adam gitu. Nah tanggapan ibu bagaimana? Jadi gimana, Pan? Intinya Ada yang positif apa yang belakangnya nih? Oh, dua-duanya. Untuk yang positif sebenarnya kalau untuk kandungan pornografi itu ada nilai positif karena seperti yang saya bilang tadi ya, dari dampak itu kan harus memaksakan mental. Itu kan nanti membuat kita tuh jadi kayak enggan diri gitu loh. Otak kita juga bisa jadi rusak gara-gara kita terlalu tercandu sama pornografi. Jadi menurut saya dampak positifnya sih nggak ada ya. Cuma kalau misalnya tadi kan si Bapak bilang kalau misalnya kita jenuh gimana gitu kan. Nah kalau misalnya untuk orang yang udah kecanduan pornografi nih, kalau misalnya merasa jenuh ya harus bisa mencari aktivitas gitu. Harus bisa mencari kegiatan yang bisa menjauhkan kita dari kegiatan kita tersebut itu gitu. Terus juga buat wanita ya katanya kan Udah 8. dianggap ini apa tadi? Dianggap apa? Ya, Dirugikan. Dia mendaki saat ini itu tentang kesetaraan gender gitu. Tapi ketika pada saat pernyataan ya contoh lah ketika buat perebutan kursi di KRL aja kan, ketika laki-laki yang berduluan kan, lalu mereka menyindir gitu, sarkas gitu kan, lalu apa yang disebut kesetaraan itu yang digaungkan oleh kaum wanita itu juga kayak tadi contohnya di pornografi gitu, biasanya kaum wanita yang merasa tersakiti gitu, tapi kan banyak oknum-oknum juga yang malah memancing dari kaum wanita gitu. Tapi pasti Kak sendiri pernah melihat kasus kan ya, kayak pelecehan seksual, perkosaan seperti itu kan? Ya. Yang pastinya nanti kan korbannya itu jadi merasa terpojok ya. Nah yang biasanya jadi merasa terpojok kan pasti kaum wanitanya. Kalau untuk urusan orang yang open BO ya nggak apa-apa. Beda urusan. Hah? Beda urusan? Iya beda urusan. Karena itu kemauannya dia gitu. Pekerjaan. Ya kita nih sebagai konsumen ya, kita nih sebagai konsumen harus berusaha juga buat
bangun pagi harus bisa mencari kegiatan yang positif agar otak kita juga tidak rusak gara-gara pornografi, karena kan pornografi itu juga dampak buruknya tuh sama kayak narkoba gitu. Jadi seperti itu, Tuhan akan merasa terjawab. Oke, apa ada yang mau nanya lagi? Karena nggak ada yang mau nanya, Ibu anggap semuanya udah paham ya. Ibu. Baik, di sini Ibu ingin memberikan lembar kerja siswa yang berisikan 5 pertanyaan mengenai pemahaman kalian tentang materi yang sudah tadi kita bahas. Ibu ingin kalian mengisikannya sesuai dengan apa yang sudah kalian ambil dari materi tadi yang saya bawakan ya. Bapak boleh tolong gimmick. Ini siapa emang itu? Nah, udah main bagus sih. Kagak bakal kelihatan. Kan di Udah sampai belakang kan? Udah dibagikan belum Bapak? Baik, kalau semuanya udah kebagian, Ibu kasih kalian waktu 10 menit ya buat isinya. Ya Ibu. Kalau sudah boleh buka kawasan ya. Ya Bu. Apa ya Jang? Lagi siapa itu? Siapa orang yang pecandu pornografi? Adli. Hoi. Apa selain kamu gitu? Cie. Adli saya malu. Bu, pulpen saya diambil topan, Bu. Saya nggak bawa pulpen Bu. Udah niat belajar. Ngeliat link Bu. Link gacor, Bu. Dari topan. Bandarnya ini, Bu. Ini banyak banget. Pan, jawaban tentang Astagfirullahaladzim. tahu dari siapa yang tentang pornografi topan. Astagfirullahaladzim. Saya diajak Padi. Siapa admin grup Alpi, admin ini. adminnya anjir. Alpi, admin. Betul hijau WhatsApp Gitu. Gitu ya. Sudah kalian isi belum? Ada, Bu. Tolong dikumpulkan ke topan ya. Hei. Teman-teman ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, Ibu rasa kegiatan kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Maaf jika ada salah kata atau kalimat yang terucap. Semoga pembahasan yang Ibu bawakan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada
Amin ya Allah. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Masih Bu. Ya belum di pause.